aku 1 tahun kuliah di HIUGM. Bahan bacaan yang disediain sama dosennya mayoritas pakai bahasa Inggris. Kuliahnya santai. Hi everyone, welcome back to this channel. Nama aku Najwa dan di sini aku mau ngelakuin suatu video yang agak beda dari beberapa video aku sebelumnya. Aku mau cerita tentang pengalaman aku 1 tahun kuliah di HIUGM. Alasan kenapa aku mau bikin video ini adalah karena sebelum aku kuliah, aku tuh nggak punya ekspektasi apa-apa terhadap kuliah itu sendiri. Tapi begitu mulai, aku ngerasa beberapa hal yang akan aku ceritain ini itu penting untuk aku ketahui sebelum mulai kuliah karena itu bakal bikin aku lebih siap. Disclaimer, aku bikin video ini khusus untuk HIUGM specifically karena kalau misalnya aku bikin secara umum takutnya ada perbedaan antar fakultas atau antar jurusan. Jadi for maba-maba HIUGM, this video is for you. Throughout this video, aku bakal ngomong campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan I will be looking down karena I got my laptop as a guide. Aku akan bagi video ini jadi 3 kategori. Ada yang pertama kurikulum dan berjalannya kuliah, yang kedua tentang masa orientasi kampus, dan yang ketiga adalah tentang value. Pertama, aku mau jelasin dulu prodi HI itu sendiri. Jadi di HI itu kita punya 2 program reguler dan program IUP atau program internasional. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua program ini adalah bahasa pengantar. Kalau misalnya program reguler itu bahasa pengantar bahasa Indonesia, dan kalau program international undergraduate itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Perbedaan selanjutnya itu dari jalur masuk juga udah beda. Kalau misalnya untuk program reguler masuknya lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, ujian tulis, juga bisa lewat jalur penelurusan bibit unggul. Kalau untuk jalur IUP kalian harus lewat salah satu dari 3 seleksi masuk yang namanya intake. Aku nggak tahu di departemen lain kayak gimana, tapi di departemen HI itu walaupun kamu di kelas reguler, bahan bacaan yang disediain sama dosennya itu mayoritas pakai bahasa Inggris. Dan ini juga salah satu challenge yang aku hadapi pas masih jadi maba, karena aku nggak terbiasa menggunakan bahasa Inggris yang akademis, yang mana itu tuh menurut aku lebih advance gitu bahasa Inggrisnya. Jadi aku juga harus membiasakan diri mengerti bahasa Inggris yang akademis. Aku rasa will be better kalau misalnya dari pas masih liburan aku tuh udah dikasih tahu kalau misalnya nanti kuliah tuh bakal bahan bacaannya bahasa Inggris, biar aku bisa melatih dulu kemampuan bahasa Inggris aku dan lebih siap mental. Untuk kuliah itu sendiri kita tuh cuma 4 hari doang kuliahnya, dari Senin sampai Kamis, at least buat semester 1 sama semester 2 karena KRS-nya udah dipaketin. KRS ini singkatan dari Kartu Rencana Studi. Ini tuh basically kayak mata pelajaran. Kalau di kuliah namanya mata kuliah. Mata kuliahnya tuh udah diatur sama departemen. Tapi begitu semester 3, baru kalian harus nentuin mata kuliah mana yang pengen kalian ambil. Nentuin sendiri. Masih di kategori kurikulum dan berjalannya kuliah, satu hal yang aku notice di perkuliahan ini adalah dosennya yang benar-benar disiplin dan tepat waktu. Dan kalaupun mereka nggak tepat waktu, mereka tuh bakal ngabarin gitu loh, nggak yang kayak ngeghosting kita, which is very nice. Dan pernah juga waktu itu ada kelas yang di-cancel karena dosennya berhalangan, terus diganti gitu kelasnya. Jadi menurut aku ini bertanggung jawab banget. Tadi aku sempat singgung tentang bahan bacaan, yang ini tuh emang dapat dari dosen. Tapi walaupun udah dapat dari dosen, kita tuh tetap harus nyari referensi sendiri. Karena satu lagi hal yang aku pelajarin dari kuliah itu adalah kita nggak bisa bergantung sama dosen. Mereka juga ngasih tahu gitu loh ke kita kayak, kalian nggak boleh bergantung sama dosen, kalian harus bisa mengembangkan diri kalian sendiri, which is I think is a very important value to hold. Ini tuh benar-benar menunjukkan kalau sebagai mahasiswa kita tuh harus baca banyak sumber, nggak cuma dari 1 bahan bacaan doang. Kalau buat pace dari kuliahnya, menurut aku santai to some extent. Tergantung sih kamu orangnya kayak gimana. Kalau kamu orangnya yang begitu dikasih tugas langsung ngerjain, ya bakal banyak waktu luang. Tapi kalau misalnya kalian deadliner,
kayak aku kadang-kadang deadlineer itu mungkin bakal agak sedikit keteteran, tapi kalau dari dosennya sendiri menurut aku mereka berperi kemanusiaan dalam ngasih tugas. Kayak tugas-tugas mereka reasonable, tenggat waktunya juga menurut aku masih oke. Jadi ya gak usah takut kalau misalnya tugas bakal numpuk, it's maybe our own fault gitu loh. Masuk ke kategori kedua tentang orientasi kampus. Untuk orientasi kampus secara general mungkin di kampus-kampus lain juga gini, masa orientasi kampus tuh dibagi 3 gitu. Ada yang diadain sama universitas, fakultas, sama jurusan. Menurut aku semuanya tuh bener-bener seru dan insightful. Semuanya tuh punya maknanya tersendiri dan gak ada senioritas sih. Aku tuh bener-bener seneng karena apa ya, I feel like violence is not really necessary to some extent. Jadi it's very nice to have masa orientasi kampus yang mengajarkan kita nggak pakai kekerasan. Masuk ke kategori terakhir tentang value akademis tuh bener-bener dipegang gitu loh. Kayak kalau misalnya ngerjain tugas, plagiarisme itu sangat amat dilarang. Apalagi kalau UAS kena plagiarism, it's really really bad. I feel like this is just common sense ya. Kalian tuh udah jadi mahasiswa, harus bisa bertanggung jawab atas hal-hal yang udah kita pilih. Dan kuliah ini it's a privilege and it's also a choice. Dan kalian harus bisa bertanggung jawab, harus bisa mandiri, harus bisa ngatur waktu sendiri. Karena it is really up to you now. Apalagi kalau misalnya udah merantau segala macam, itu bener-bener kerasa sih kalau misalnya we really are on our own. Tapi ini bukan berarti kalian tuh sendiri ya, karena punya teman itu penting banget. Dan jangan takut untuk nyari bantuan kalau misalnya kalian emang perlu. Ask some help from your friends. Dari pengalaman aku, teman-teman di HUGM tuh baik-baik banget, mereka semua supportive. Okay, so I think that is it for this video. I hope you guys can learn something from it. If you do have any question, boleh di komen atau mungkin boleh DM aku di Instagram. I would be so happy to help you guys get through the first year in college. See you in the next video. Bye!